Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Gereja Allah Baik Jemaat Daat untuk kita boleh masuk di dalam renungan kebenaran firman Tuhan sore hari ini atau saat ini, baik jemaat yang ada di tempat maupun jemaat yang mengikuti acara live streaming. Bapak Ibu, jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang penuh otoritas di dalam hidup ini, Bapa yang punya segala-galanya di dalam hidup ini. Kami mensyukuri saat ini Tuhan, kami boleh ada karena keberadaan Tuhan, kami boleh ada karena kasih Tuhan. Sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu, jemaat keluarga Allah, jemaat Gereja Allah Baik, Jemaat Daat, untuk kami boleh masuk renungan firman Tuhan. Biarlah Kau kuduskan setiap kami, Kau kuasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh, Tuhan, sore hari ini membuka hati kami, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bahkan juga urapi hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya biarlah kuasa otoritas-Mu dari tempat maha tinggi boleh menjamah setiap kami Tuhan, terlebih kami hamba-Mu, bahkan setiap kami Tuhan boleh menerima kebenaran-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya dengan kuasa dari Engkau. Engkau sendiri yang berbicara, mengambil alih semuanya. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah kami pulang boleh membawa berkat damai sejahtera dari Engkau. Kami boleh dipulihkan, boleh dikuatkan, dan kami boleh menerima kemenangan dari Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, dan jemaat, khususnya jemaat Gereja Allah Baik, Jemaat Daat yang kami kasihi di dalam Tuhan. Sekian kalinya kita boleh bertemu kembali ya dalam lewat acara ibadah pada saat ini, untuk kami boleh belajar bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita perlunya hari-hari ini mengetahui segala apa yang Tuhan izinkan, Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Karena kami percaya, karena Dialah yang mempunyai segala kuasa otoritas di dalam hidup ini, ya. Hidup ini dan semuanya Tuhan yang punya. Tuhan yang atur semuanya. Bukan karena gagah kekuatan kami ada, tapi semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga kami ada. Kami boleh ada itu karena Tuhan, kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Sehingga sore hari ini kami mau belajar, ya, kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Roma 11, ya. Kita mau belajar bersama-sama di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Di sini kita mau beri judul, judulnya khotbah sore hari ini adalah Tuhan punya segala-galanya. Ya. Kita tahu dan kita sadari kita adalah manusia biasa. Kita nggak punya apa-apa, tapi yang punya segala-galanya itu Tuhan. Terlebih daripada hidup ini. Hidup ini adalah milik Tuhan. Ya, kalau kita mau belajar bersama-sama sore hari ini, ya, hidup itu dari Tuhan. Semua orang akan menerima satu kehidupan. Tapi yang kita tahu saat ini, sore hari ini, kita mau tahu bahwa yang kita mau pelajari dan kita mau merenungkan bersama-sama, ya, kehidupan adalah segalanya dari Tuhan, ya. Khususnya kita orang yang percaya.
khususnya kita orang yang diselamatkan. Kalau hidup, semua orang mempunyai kehidupan, ya. Semua orang menikmati suatu kehidupan. Tapi satu khusus, satu hal yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh orang lain, yaitu apa? Kehidupan yang diselamatkan. Banyak yang mengajarkan di dalam kehidupan, di dalam rohani. Banyak mengajarkan kebaikan, mengajarkan kemurahan. Tapi hanya satu, yaitu Yesus, Juru Selamat kita. Dialah yang empunya segala-galanya. Karena keselamatan ada di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita ketahui di dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan punya segala-galanya. Kalau kita mau lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang 10 bagian B, ya. Kalau pencuri itu datang membunuh, membinasakan. Ada dua pribadi berbeda. Kalau Tuhan datang, dia memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Tuhan punya segala-galanya. Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tuhan yang menciptakan hidup kita. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu di dalam hidup ini. Mari kita buka dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11, 33, 36, mari kita baca bersama-sama. Mulai ayat yang ke-33, di situ dikatakan, oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, di sini dikatakan, oh, alangkah dalamnya kekayaan, ya, hikmat, pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Kita tidak pernah mengetahui rancangan rencana Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan punya satu rancangan yang terbaik dalam hidup ini, ya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, itu rancangan Tuhan untuk boleh membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Makanya di sini kata, oh, dalamnya kekayaan Tuhan. Begitu melimpah apa yang Tuhan punya. Begitu melimpah apa yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Ya, apa yang Tuhan tidak punya? Semua Tuhan punya. Dari sampai besar maupun sampai kecil, Tuhan punya segalanya. Itulah kekuasaan Tuhan, ya. Itulah otoritas kuasa Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib di dalam hidup ini. Kita harus mengetahui itu, kita harus menyadari itu. Tidak ada yang lain kecuali Allah, Tuhan kita yang kita sembah. Hikmatnya dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan keputusannya. Keputusan Tuhan di dalam hidup ini, ya, apa yang Dia ambil, apa yang Tuhan ambil, itu adalah suatu keputusan-keputusan yang tepat. Memang secara orang dunia, ya, saya hobinya dulu olahraga, ya, salah satunya bulu tangkis. Kemungkinan Bapak Ibu Saudara sore ini kalau menyaksikan, ya, mengikuti ibadah sore hari ini, melihat saya yang ini besar, ya. Kalau saya bilang bulu tangkis, Bapak Ibu Saudara kaget mungkin. Dan itu memang kenyataannya dulu saya hobinya itu. Dan satu saat teman saya, ya, dia pada waktu itu terjadi satu peristiwa, ada tsunami besar di Aceh. Ya, secara nggak langsung kita sharing, secara nggak langsung dia mengatakan satu hal yang mengejutkan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, pikiran kita, ya,
Padahal di sini dikatakan kekayaan Tuhan, hikmat Tuhan, pengetahuan, ya, keputusannya Tuhan itu luar biasa. Kalau ada tsunami itu bukan suatu hal yang mengejutkan atau mengagetkan. Itu adalah suatu keputusan Tuhan yang sudah Tuhan ambil. Ya, keputusannya nggak pernah salah Tuhan waktu mendatangkan tsunami. Ada hikmatnya Tuhan yang harus kita tahu dan kita sadari. Ya, dan saat itulah ada teman saya yang secara nyeletuk dia mengatakan Tuhan itu jahat. Saya kaget, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Saya katakan saya tidak mau menimbrungi, saya tidak mau ngeladeni, ya, karena pada saat itu ya kita sedang mau main, jadi saya simpan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menyadari dan kita mau melakukan, kita mau sharing pada waktu itu, nggak akan habis, Saudara, Bapak Ibu Saudara, ya, karena dia mempunyai satu keputusan, ya, bahwa Tuhan itu jahat. Kenapa kalau Tuhan itu jahat? Kalau Tuhan itu baik, dia tidak akan sampai mendatangkan tsunami yang begitu besar sampai menghanyutkan, ya, sampai menewaskan berapa ribu orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya hanya bisa katakan satu hal, ya, semua itu ada arti dan maknanya Tuhan. Apa yang Tuhan ambil di dalam hidup ini. Hanya itu aja. Kalau kita terus berdebat tidak ada habisnya, ya, tidak akan ada selesainya. Tapi ada satu makna, ada satu maksud Tuhan yang di sini dikatakan, ya, bahwa keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, ya, secara mendadak, secara mengejutkan, ya, Indonesia dan dunia kemungkinan pada waktu itu. Begitu besar peristiwa yang terjadi. Tapi itulah yang Tuhan ambil. Keputusan itu yang Tuhan ambil. Karena apa? Kita tidak pernah mengetahui, kita tidak pernah menyelami apa yang ada, yang Tuhan lakukan itu, apa yang akan terjadi, ya. Tuhan pasti punya tujuan yang terbaik. Kalau Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Tuhan itu buat indah pada waktunya. Pasti ada keindahan. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam peristiwa itu. Nggak mungkin Tuhan nggak menginginkan sesuatu yang terjadi. Kalau Tuhan tidak punya rencana dan Tuhan tidak punya keinginan untuk yang terbaik di dalam hidup ini. Tuhan punya keputusan. Memang secara daging, secara nyata, sebagai orang manusia menyakitkan, sakit. Tapi secara rohani, secara keputusan Tuhan, kita lihat hasilnya apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan. Itu yang dikatakan tak terselami, tak terselidiki. Keputusannya, dalamnya, kasihnya Tuhan, kekayaan Tuhan, pengetahuannya Tuhan. Begitu lebar. Ya, kalau di dalam Efesus dikatakan, Efesus 3, itu dikatakan, ya, betapa dalam kasihnya Tuhan. Ya, betapa dalam kasihnya Tuhan. Betapa lebarnya kasihnya Tuhan. Betapa tingginya kasihnya Tuhan. Tak terukur. Tuhan punya rencana di dalam hidup ini. Kasihnya Tuhan itu luar biasa. Kasihnya Tuhan itu sangat-sangat hebat. Sangat-sangat menyayangi kita sebagai umat orang yang percaya. Dan kita nggak tahu pada waktu peristiwa yang begitu besar, yang hilang, yang hanyut, yang apa, kebanyakan kita kan tidak tahu. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan tahu ada rencana besar, ya, di sana. Tuhan ingin punya rencana besar di daerah sana. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Roma 11 kita buka di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, ya. Di situ dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8,
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Di situ dikatakan bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan. Manusia boleh mereka-reka, manusia boleh memikirkan, boleh membayangkan, boleh mempunyai maksud dan tujuan. Tapi bukan itu. Apakah yang dikatakan dalam firman Tuhan? Apa yang dikatakan oleh Yesaya 55 ayat yang 8 dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku. Kamu boleh merencanakan yang terbaik. Oh ini begini. Oh ini harus begini. Ya, kita harus menata yang begini. Tapi Tuhan katakan, kalau Tuhan katakan no, tidak. Itu bukan rancangan yang terbaik. Tapi Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Ini rancanganku. Memang secara daging menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang kita inginkan belum tentu menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan belum tentu menjadi keinginan kita. Ini ya yang menjadi perdebatan di dalam hidup ini. Ya, hidup ini kan penuh tuntutan. Ya, kita ini perlu sering menuntut Tuhan. Tuhan, aku ingin ini. Tuhan, aku ini. Tuhan, aku punya rencana ini. Tuhan, aku punya. Itu rencana kita. Tapi kalau Tuhan bilang no, itu bukan rencanamu. Rencanaku ini. Ya, memang di luar nalar, di luar pikiran kita. Itulah yang tak terselami keputusan Tuhan. Tapi itulah yang terbaik, tapi tidak bisa diterima oleh manusia. Ya, keputusan rancangan Tuhan itu kadang tidak bisa diterima oleh kita. Tapi padahal rancangan yang Tuhan berikan itu rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan pengharapan. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu itu baik. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu itu indah. Tapi kadang kita sebagai umat Tuhan memilih jalan kita daripada jalannya Tuhan. Kadang kita ingin memilih apa yang ada dalam hidup kita, keinginan daging kita, tapi bukan keinginan daripada Tuhan. Tapi kalau kita mau dalam keinginan Tuhan, kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, disitulah ada kunci jawaban di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Karena Tuhan yang punya segalanya. Tuhan ingin memberikan yang terbaik di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang takut akan Tuhan. Tuhan ingin berikan. Kalau kita boleh saksikan, Bapak Ibu Saudara ya. Dulu kami ingin, kemungkinan saya sudah pernah menyaksikan tempat ini. Kami punya rencana ingin mempunyai perusahaan yang besar. Ya. Tapi bagaimana? Apa yang terjadi? Kami harus mengalami suatu persoalan yang besar juga. Akhirnya kita bangkrut. Akhirnya kita harus alih. Tapi Tuhan tunjukkan sesuatu. Secara manusia nggak mungkin. Secara manusia kita nggak akan lari ke sana. Kita punya tujuan, punya pemikiran, saya mau melakukan, membuat usaha kita ini, yang kita jalani ini lebih berhasil. Tapi kenyataannya nggak bisa. Tuhan punya jalan yang lain. Tuhan alihkan yang lain. Di saat dialihkan itu, rasanya sakit, saudara. Ya, rasanya sakit. Tapi itulah daripada kunci rancangan Tuhan. Akhirnya apa kita jalani? Kalau kita mau jalani, kita jalani. Dan kita nikmati, kita syukuri. Dan kita lihat hasilnya. Ya. Sampai sekarang pun kita boleh menikmati kasih Tuhan. Rancangan Tuhan. Secara daging sakit. Tapi itulah kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Makanya di situ katakan, jalanku
bukan jalanmu. Jalanmu bukan jalanku. Tapi jalan Tuhan, itulah jalan yang terbaik diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang punya segala-galanya di dalam hidup ini. Ayat yang ke-34. Roma 11 ayat yang ke-34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehat-penasehatnya? Siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Pikiran Tuhan hanya satu, ingin menyelamatkan kita. Ya, untuk membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal. Bisa menikmati kerajaan surga, bisa memerintah, ikut memerintah bersama Tuhan. Itulah rencana Tuhan, itulah pemikiran Tuhan yang kita tahu. Tuhan menyiapkan itu. Tapi di dalam hidup perjalanan kita, yang kita lalui di dalam hidup ini, siapa yang tahu pikiran Tuhan? Atau menjadi penasehatnya Tuhan? Siapa yang mau jadi penasehatnya Tuhan? Siapa yang bisa menasehati Tuhan? Nggak ada Bapak Ibu. Dia adalah penasehat yang ajaib, Yesaya katakan. Di dalam Injil Yesaya, Dia adalah penasehat yang ajaib. Tidak ada yang ajaib lagi selain Tuhan. Hanya Tuhan yang mempunyai sebagai penasehat yang ajaib. Itulah yang menjadi kunci landasan di dalam hidup ini. Gak ada yang dapat memerintah Tuhan. Tidak ada yang dapat mengetahui pikiran-pikiran Tuhan. Yang ke-35 Bapak Ibu, Roma 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Ayat yang ke-35. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga harus menggantikannya? Kalau Tuhan memberikan nyawanya kepada kita untuk penebusan dosa kita. Tapi kalau ke kita, siapakah kita yang menggantikan? Yang mau menggantikan siapa? Yang mau menggantikannya nggak ada Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup melakukan untuk menebus kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus memahami dan kita harus menyadari betapa besar kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang punya segala-galanya. Tuhan yang punya segala-galanya di dalam hidup ini. Selain keselamatan, hidup di dalam keselamatan, Kalau yang ayat yang ke-36 dikatakan di dalam Roma 11:36, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya dari Dia, hanya dari Tuhan kita boleh hidup, bahkan hidup di dalam keselamatan. Hanya di dalam Tuhan ada penebusan kita, sehingga kita tidak mati, kita tidak jatuh di dalam lumpur dosa, tapi kita diangkat dari lumpur dosa supaya kita memperoleh satu kehidupan. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Itu dari Tuhan. Siapa yang dapat menggantikan? Nggak ada. Siapa yang akan mau menggantikan atau melakukannya? Nggak ada selain Tuhan yang dapat melakukan itu. Dan situ dikatakan, dan olehnya, dari Tuhan dan oleh Tuhan, kita dapat menikmati satu kehidupan di dalam dunia ini. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita mau melakukan apapun, kita dapat melakukan yang terbaik dalam ini. Asal kita taat dan takut pada Tuhan, kita dapat melakukan segala sesuatu. Tuhan yang berikan kepandaian kepada kita. Tuhan yang dapat memberikan hikmat kepada kita. Tuhan yang dapat melakukan
Ya, segala sesuatu di dalam hidup ini, apa yang tidak dapat Tuhan lakukan? Semua dapat Tuhan lakukan. Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati. Ya, kita menjadi pandai karena Tuhan. Kita menjadi sukses karena Tuhan. Kita boleh menjadi baik karena Tuhan. Kita boleh menjadi berhasil karena Tuhan. Kita boleh menjadi bahagia, itu karena Tuhan. Oleh Tuhan semua. Tuhan berikan di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Tuhan kerjakan semua. Dan saat Tuhan mengerjakan semua, di situ dikatakan, ya, kembali kepada Tuhan. Segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Bukan kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang, tapi segala sesuatu yang Tuhan berikan oleh Tuhan, yang Tuhan kerjakan, itu semua kembali pada Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itunya luar biasanya Tuhan, ya, kuasanya dahsyat dan ajaib bagi kita. Sebagai ayat terakhir di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 8 ayat 6, ya. 1 Korintus 8 ayat 6 begitu dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Satu hal yang luar biasa, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang mempunyai segala-galanya, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Hidupnya apa? Hidup yang diselamatkan. Luar biasa. Ya. Kalau di dalam Mazmur 133 di ayat yang pertama sampai ketiga sebagai ayat yang terakhir, persaudaraan yang rukun, nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Semua dari Tuhan. Pokok daripada hidup ini adalah dari Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Tidak ada yang punya segala-galanya selain Tuhan. Di dalam hidup, sekaya apapun, sekolong merat apapun, sehebat apapun, tidak ada yang bisa menandingi itu. Sehebat apapun, sebesar apapun, sekaya apapun, kalau Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah tutup kerannya sedikit demi sedikit, Tuhan sudah ambil nafas sedikit demi sedikit, tidak ada yang sanggup melakukan. Ya, Tuhan punya kehidupan. Tuhan punya segala-galanya. Jadi jangan Bapak Ibu main-main, ya, dengan hidup ini, ya. Jangan, oh aku yang hebat kok, oh aku yang bisa kok, oh aku yang empunya kok. Tidak ada. Itu semua Tuhan yang lakukan. Karena kita ada, kita bisa menikmati karena kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita orang yang percaya. Tuhan berikan segala-galanya. Segala-galanya Tuhan berikan untuk kita orang yang percaya dan berharap kepadanya. Makanya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak saya panjangkan firman Tuhan. Saya percaya sore hari ini biarlah berkat cinta kasih Tuhan, ya, boleh mengalir di dalam kehidupan
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur atas segala anugerah kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan untuk kami boleh nikmati Tuhan, yaitu keselamatan dari Engkau, dan oleh Engkau Kau kerjakan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami boleh mampu menikmati apa yang ada di dalam hidup ini Tuhan. Dan kami percaya kami kembali juga hanya kepada Engkau Bapa. Berkati jemaat-Mu yang ada Tuhan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, sehingga pada sore hari ini ada kuasa-Mu, ada lawatan-Mu yang terjadi, sehingga kami percaya damai sejahtera sukacita boleh mengalir, kemenangan demi kemenangan boleh kami raih sore hari ini, karena Engkau punya segala-galanya dalam hidup ini, sehingga kami percaya selepas dari ibadah ini kami memperoleh kemenangan dari Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu Tuhan, pakai pekerjaannya semakin hari semakin melebar ke kanan dan ke kiri. Berkati Tuhan Pastor Sudarso Susilo, biarlah Kau pakai hikmat-Mu, dengan pakai hikmat-Mu Tuhan Kau kerjakan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga pekerjaan-Mu di tempat ini boleh semakin hari semakin maju. Berkati di dalam usaha pekerjaannya, usaha pelayanannya Tuhan, bahkan berkati dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami akhiri sore hari ini Tuhan pada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.